Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Muhammad Jazak Barsya akan membawakan materi mengenai RSA dan RSA CRT. Jadi saya atas nama Muhammad Jazak Barsya dengan NIM H0711811009. Jadi langsung saja kita akan lanjut ke materi. Jadi yang pertama adalah apa itu RSA? RSA merupakan algoritma kriptografi asimetri, yaitu kunci yang digunakan untuk mengenkripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendekripsi data. Tentu berbeda dengan DES dan AES sebelumnya, di mana DES dan AES merupakan kriptografi simetri yang menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan dekripsi suatu data. Nah, dapat dilihat di tabel di samping, diketahui bahwa P dan Q itu merupakan bilangan prima yang nilainya rahasia. N yang mana hasil dari P kali Q itu tidak rahasia, atau TNN yang sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1 itu nilainya rahasia. Dan kunci enkripsinya tidak rahasia, kunci dekripsinya rahasia, plain text-nya rahasia, dan ciphertext-nya tidak rahasia. Selanjutnya adalah kunci kekuatan RSA. Jadi kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima, yang dalam hal ini N sama dengan A kali B. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka Fn sama dengan A kurang 1 kali B kurang 1 dapat dihitung. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali N sama dengan A kali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Selanjutnya adalah kelemahan RSA. RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetri seperti DES dan AES. Dalam praktek, RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri dengan kunci publik penerima pesan. Jadi untuk kelemahannya itu pesan dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DES atau AES. Pesan dan kunci rahasia dikirim bersamaan, penerima mendekripsi kunci simetri dengan kunci privatnya, lalu mendekripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. Untuk mempercepat waktu proses dari RSA, maaf itu tadi materi untuk RSA CRT. Jadi untuk untuk implementasi dari RSA akan saya lanjutkan di Google Colab. Selanjutnya untuk RSA CRT. Jadi RSA CRT yang dibuat untuk karena pada saat itu untuk mempercepat bila ingin dilakukan mempercepat waktu proses dari RSA sehingga dilakukan penambahan suatu algoritma, yaitu algoritma Chinese Remainder Theorem atau CRT pada RSA untuk mengurangi perhitungan aritmatika modular dengan modulus besar dalam RSA, sehingga algoritma ini proses ini disebut RSA CRT. Nah, untuk Chinese Remainder Theorem tersebut adalah misalkan M1, M2, dan sampai Mn adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga FPB dari Mn dan M1 sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan Y. Maka sebelum sistem kongruen linear X kongruen dengan AK modulo MK mempunyai sebuah solusi unik modulo M1 sama dengan M2, M1, M2, M3, dan Mn. Selanjutnya untuk autentikasi RSA. Diberikan suatu pesan X, sebuah digital signature ditambahkan ke pesan tersebut. Hanya orang yang mengirim pesan yang dapat membuat signature yang sah. Pembuatan signature. Buat pesan yang akan dikirim, lalu representasikan pesan ini sebagai integer M antara 0 dan N kurang 1, lalu gunakan kunci rahasia ND untuk menghitung signature S sama dengan M kali D mod N, lalu kirim signature ini kepada si penerima. Untuk verifikasi signature,
Satu, gunakan kunci publik si pengirim untuk menghitung integer. Pisahkan isi pesan dari integer secara terpisah. Hitung isi pesan dari informasi yang telah ditandai. Yang keempat, jika kedua isi pesan sama atau identik, maka signature valid. Nah, itu merupakan penjelasan dari RSA CRT. Jadi, kita melangkah ke implementasi dari RSA dan RSA CRT yang akan dijelaskan bersamaan. Nah, untuk RSA sendiri, jadi di sini untuk menghitung public key-nya, jadi kita membutuhkan dua inputan, yaitu yang pertama yaitu P dan Q yang berupa bilangan prima. Lalu kita cek apakah bilangan tersebut prima atau tidak menggunakan fungsi isPrime yang sudah dibuat di atas, di mana di sini mengembalikan true jika fungsi tersebut betul prima. Lalu di sini selanjutnya kita hitung n-nya, yaitu hasil P kali Q, di mana n di sini yang tadi adalah tidak rahasia. Lalu untuk fungsi totiennya itu hasil P kurang 1 dikali Q kurang 1. Selanjutnya untuk mencari FPB dari E dan totiennya sama dengan 1, di mana D sama dengan hasil count private key-nya E dan totiennya, sehingga didapatkan di sini public key dan private key-nya yang berupa nilai enkripsi dan public key untuk nilai enkripsi dan n-nya, lalu private key yaitu nilai kunci dekripsi dan n-nya. Lalu pada proses enkripsinya di sini PESAE membutuhkan 3 parameter. Yang pertama yaitu kunci enkripsinya, dan pesannya. Lalu pesan yang dimasukkan akan dibagi-bagi per karakter, lalu masing-masing karakter akan diubah menjadi angka. Masing-masing karakter diubah menjadi angka, lalu setiap angka tersebut akan dikalikan dengan hasil dari akan dimodulokan n, yaitu kunci dari hasil count public key di atas. Lalu setelah dimodulokan lalu hasil dari modulo tersebut masing-masing karakter akan dikembalikan menjadi ciphertext. Jadi nilai yang telah diubah tadi menjadi number akan dimodulokan sehingga menjadi angka yang baru, angka yang lain, dan lalu dikembalikan menjadi ke karakter, menjadi huruf, lalu sehingga didapatkan ciphertext-nya. Lalu untuk dekripsinya sendiri, ciphertext yang tadi akan dibongkar lagi menjadi angka, lalu pesan tersebut dimodulokan dengan n kunci dekripsinya, sehingga digabungkan lalu dikembalikan lagi menjadi pesan awal. Seperti contoh di sini kita input P dan Q-nya dan E-nya, didapatkan private key-nya dan public key-nya. Lalu untuk proses enkripsinya yaitu dia membutuhkan E dan N-nya dan pesannya, sehingga setelah proses enkripsi didapatkan ini, lalu setelah didekripsi akan hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya tidak kembali menjadi kriptografi? Karena untuk huruf F pada pengenkripsian di sini tidak mendapatkan nilai pada tabel ASCII, sehingga nilai yang dikembalikan itu tidak sesuai dengan hasil bentuk awalnya, karena nilai yang didapat hasil modulo dari huruf F tersebut tidak ada pada tabel ASCII, sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya untuk RSA CRT.
RSA CRT kurang lebih sama dengan RSA yang sebelumnya, yang membedakan RSA CRT dan RSA di sini adalah pada count public key-nya, di mana di sini RSA CRT membutuhkan 3 nilai lagi, yaitu yang pertama DP, di mana yang itu hasil dari D modulo dari P kurang 1, dan DQ dari hasil D modulo Q kurang 1 dan Q inverse. Tiga nilai ini akan digunakan pada proses enkripsi, pada proses enkripsi. Nah, lalu pada proses dekripsi akan digunakan nilai DP. Di sini proses dekripsi menggunakan 5 parameter, yaitu DP, speed, key, dan pesannya. Lalu pesan akan dimodulokan, hasil dari pesan tadi akan dimodulokan dengan P. Lalu pesan kedua yaitu pesan akan dimodulokan dengan Q. Lalu untuk mendapatkan H yaitu Q inverse dikali M1 kurang M2, yaitu hasil dari modulo P dan Q, lalu dimodulokan dengan P, sehingga hasil yang didapatkan dari dekripsinya adalah M2 ditambah H dikali Q. Jadi itu yang membedakan antara RSA dan RSA CRT, yaitu menggunakan ada tambahan 2 parameter, yaitu DP, DQ, dan Q inverse. Oke, sekian pembawaan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.